Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang saya hormati seluruh dosen-dosen STHI Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta, Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua, dan para Wakil Ketua, dan juga para Kaprodi, dan juga dosen-dosen. Sebelumnya saya mohon maaf ada mewakili dari Pak Ketua yang sekarang sedang wisuda ya. Ini sebetulnya sudah diagendakan dari hari Rabu yang kemarin untuk kita tutorial akun sister ini yang memang mungkin baru di lingkungan Kemenang. Nah, sebelumnya memang sudah ada akun-akunnya, tapi maksudnya bukan akun ya, tapi sistemnya sudah ada karena dia mengambil dari PDDikti. Tinggal kita mengaktifkan akun saja gitu ya. Nah, ini ada beberapa catatan dari Kopertais maupun dari Kemendiknas ya. Perlunya pemadanan karena ada data-data yang kita perlu perbarui. Karena ini ngambilnya kan data dari PDDikti. Karena itu Bapak Ibu tolong diperhatikan arahan dari Bapak Kabak kita Pak Arham untuk bisa melihat bagaimana atau apa yang perlu dipadankan yang dimaksudkan di sini. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Kabak untuk memberikan tutorialnya kepada kita-kita ini, mungkin yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir nanti bisa melihat di YouTube Kampus Al-Aqidah. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Selanjutnya silakan Pak Kabak. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nggak ada. Iya, gimana bilang orang-orangnya nggak mau. Ngomong aja. Saya langsung. Ini nggak pernah. Coba akhirnya aja. Dia mau juga sih tadinya.
Ini Pak. Ini Pak. Rasanya. Ini. Tarik dulu. Sekarang hari ini sebentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Stay Laki Dasima Jakarta dan Bapak Ibu dosen Stay Laki Dasima Jakarta. Hari ini saya diamanatkan oleh Wakil Ketua 1 untuk menyampaikan tentang sister. Yang memang sister ini akan menjadi wajib sesuai hasil dengan Kemendikbudristek itu di tahun 2005 semua dosen sudah wajib menggunakan sister dikti. Baik, sebelum masuk ke sister dikti, terlebih dahulu memang Bapak Ibu dosen harus mempunyai akun masing-masing. Akun masing-masing ini didapatkan melalui pendaftaran oleh masing-masing dosen di akun sister dikti. Titip aja. Seperti contohnya misalnya ini. Di sini ada laman sister dikti, kemudian ada daftar. Kalau belum punya akun, harus punya akun dulu. Kalau belum punya akun, harus punya akun terlebih dahulu. Kemudian setelah punya akun, saya coba masuk di akun di akun sister perguruan tinggi. Semua dosen-dosen yang sudah punya akun sister dikti akan terbaca di sister perguruan tinggi. Nah, bunyinya itu. Baik, semua dosen-dosen sudah punya akun akan terdaftar di sister perguruan tinggi kampus. Dan di sini sudah ada daftar dosen-dosen yang sudah terverifikasi. Ada yang terverifikasi secara nik, ada juga yang perlu pemadanan status dosen. Misalnya saya buka dosen atas nama Pak Farhan. Kendala kalau di dosen kenapa perlu merah ini? Karena harus ada pemadanan data yang dilakukan oleh masing-masing. Pemadanan data ini diubah ikatan kerja misalnya dosen tetap, kemudian nanti ada status kepegawaian, yaitu perjanjian kerja dengan perguruan tinggi. Nah, setelah ini diubah, nanti setiap dosen akan mengupload SK dosen tetap, kemudian surat pernyataan dosen yang bermaterai 10.000. Tadi saya sudah sampaikan di grup contoh surat pernyataannya yang bermaterai 10.000.
dan kemudian ada SPK. SPK ini surat perjanjian kerja. Ini didapatkan pada saat dosen melamar sebagai dosen perguruan tinggi. Nah, ini harus diupload untuk menghilangkan yang tanda merah tadi. Jadi semua berkas itu upload untuk menghilangkan yang kalimat perlu pemadanan. Nah, ada yang belum verifikasi secara nik. Misalnya saya buka Pak Muhajir. Pak Muhajir secara status dosennya terverifikasi, tetapi secara nomor induk KTP ini belum terverifikasi. Makanya harus dimasukkan nomor KTP, kemudian nama ibu kandung. Setelah itu dilanjutkan verifikasi. Nah, ada satu dosen yang sudah melakukan pemadanan data dan verifikasi, Pak Faturoji. Ini sedang diverifikasi oleh Kemendikbudristekdikti. Ya, contohnya seperti ini. Ketika ini sudah diverifikasi oleh Kemendikbudristekdikti, nanti ada NUPTK. Nomor itu akan keluar di sini. Jadi NIDEN bukan NIDEN lagi, tapi NUPTK. Nanti nomor akan tampil sendiri di sini kalau sudah diverifikasi oleh Kemendikbudristekdikti. Kelebihan sister ini, semua aktivitas mengajar, perkuliahan, penelitian, PKM akan masuk di sini, termasuk penelitian kita yang ada di Sinta. Sinta ini akan masuk di sister. Baik, saya buka salah satu akun dosen, Pak Amir. Nah, ini Pak Amir sudah punya akun. Nanti semua pelaksanaan pendidikan, pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, ini akan masuk lewat sini. Akan tersambung dengan Forlabdikti. Jadi tidak perlu lagi misalnya dosen-dosen untuk mengupload ngajar, tetapi di Forlabdikti langsung narik masuk ke sister. Kemudian pembimbingan dosen, ada tugas tambahan, orasi ilmiah, pembinaan mahasiswa. Ini semua apa yang dikerjakan dosen akan masuk ke sini di sister dikti. Kemudian di penelitian, ada publikasi karya, ada paten HKI. Ini akan masuk di sini. HKI yang sudah masuk ke sini, yang punya adalah Pak Syaf, yang sudah ada di sini. Kemudian ada pelaksanaan pengabdian akan masuk di sini. Nah, semua bentuk kegiatan ini akan dimasuk ke layanan 4. Nah, nanti hasilnya akan muncul di sini. Jadi Bapak Ibu akan tahu berapa jumlah keseluruhan mulai dari penelitian, pengajaran, PKM, penunjang, ini akan diakumulasi di sini, dan Bapak Ibu akan lihat jumlah hasil selama 1 semester atau 1 tahun misalnya. Biasanya selama 1 semester akan dihitung di sini rincian penilaiannya, dan Bapak Ibu akan melihat langsung berapa yang didapatkan selama 1 semester. Juga ada layanan BKD, ada layanan Serdos. Kalau BKD memang kita masih merujuk ke Kopertais. Kita belum bisa langsung ke Kemendikbud. Ini masih merujuk ke Kopertais yang ngurus. Kemudian layanan Serdos. Kemudian nanti ada kepangkatan. Di sini kepangkatan. Kalau kepangkatan memang sejauh ini belum bisa dilakukan melalui sister, karena memang belum ada istilahnya kesepakatan antara Kemendikbud dan Kemenang. Sejauh ini masih dilakukan oleh
Kopertais, tetapi lambat laun ini akan semua jenis kepangkatan akan menggunakan sistem dikti. Kalau nggak salah itu informasinya tahun 2025 ini semua sudah berlaku, termasuk NUPTK NIDN tadi akan berubah menjadi NUPTK. Nah, karena itu mulai dari sekarang Bapak Ibu dosen harus melakukan pemadanan data. Pemadanan data ini harus menyesuaikan home base-nya sekarang. Kalau kemarin misalnya ada yang home base-nya pindah-pindah, maka sekarang harus patenkan home base-nya di prodi mana. Untuk ini akan berkaitan dengan PAK nanti. Baik, saya masuk lagi di akun sister perguruan tinggi. Nah, di sini kalau di akun perguruan tinggi ada layanan online, ada periode penilaian, ada periode penilaian. Nanti kalau periode penilaian ini harus berbicara, harus koordinasi dengan pimpinan siapa yang akan menjadi tim penilai dari PAK ini. Misalnya ini saya buka salah satu dosen yang sudah melengkapi datanya. Ini Pak Faturoji. Nah, Faturoji sudah melakukan verifikasi, baik verifikasi KTP maupun verifikasi data profil, sehingga beliau tinggal menunggu verifikasi Kemendikbudristek. Nah, nanti di rekapitulasi, ada di rekapitulasi namanya. Bapak Ibu akan, nah ini, Bapak Ibu yang mengajar mata kuliah, misalnya ini dihitung satu semester, ini akan terbaca di sini semua. Ibu mengajar apa akan terbaca di sini. Nah, ini nanti akan diakumulasi oleh perguruan tinggi. Dari akumulasi perguruan tinggi oleh tim yang ditunjuk oleh perguruan tinggi sebagai tim penilai PAK online. PAK. Kemudian ada data tugas belajar. Misalnya kalau data tugas belajar ini, kalau misalnya Bapak Ibu ada sedang melanjutkan S2 pendidikan lagi S3 atau gini, maka ini akan terbaca di sini. Dan juga ada penunjang. Penunjang ini seperti misalnya Ibu jadi anggota apa di luar dari penelitian, pengabdian, pendidikan, jadi anggota apa di masyarakat, ya itu harus akan masuk ke sini ketika nanti misalnya Ibu mengupload. Kalau penunjang memang harus Bapak Ibu dosen harus mengupload sendiri, harus diupdate sendiri. Kecuali kalau pendidikan dan penelitian ini terintegrasi dengan Porlabdikti. Misalnya Bapak Ibu sudah melakukan pengujian skripsi di semester genap kemarin, nanti ketika Ibu sudah punya akun, Ibu klik pendidikan, Bapak Ibu klik bimbingan mahasiswa, ini akan masuk di sini. Berapa orang yang Bapak Ibu bimbing dan berapa orang yang Bapak Ibu nguji skripsi, nanti akan terbaca di sini semua. Kemudian kemarin validasi data dosen. Kemarin sudah banyak yang mengajukan perbaikan rumpun ilmu dan ini saya ini saya belum validasi. Berarti Pak Ilyas dan Bu Lesi sudah melakukan perbaikan rumpun ilmu. Ini ya, ini sudah diverifikasi dan sudah berubah datanya. Jadi rumpun ilmunya sudah berubah.
Baik, Bapak Ibu sekalian, sekilas itu untuk Sister Dikti. Mungkin nanti ada yang di sini kalau ada Pak Farhan juga sudah, saya kira sudah lebih paham tentang Quran Dikti, atau ada juga Pak Saf yang sudah ikut kemarin di Kupertais bisa menambahkan tentang Sister Dikti. Tetapi yang paling terpenting dari sekarang, Ibu harus sudah punya akun dan harus melakukan pemadanan data. Mulai dari KTP, Ibu kandung, dan data profil sesuaikan dengan home base-nya masing-masing. Untuk SPK nanti memang dikeluarkan oleh kampus. Nanti tinggal koordinasi ke saya untuk SPK-nya sama SK dosen tetapnya. Tetapi SK dosen tetap ini ada juga beberapa dosen yang memang kemarin berpindah-pindah home base karena terkait dengan akreditasi, maka dari sekarang harus menentukan home base-nya lagi. Harus balik lagi ke home base asalnya atau memang harus tetap di home base yang sudah yang sekarang. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, Pak Pimpinan, Pak Wakil Ketua 1. Mungkin ada Pak Saf yang bisa menambahkan. Atau Pak Muadi, silakan mau nambahin atau mau ngurangin boleh. Kamu suaranya nggak masuk, kamu. Sambil nunggu Pak Muadi ngomong, saya masuk ya. Ini data ini memang banyak masuk dari PD Dikti ya. Mungkin karena dulu di PD Dikti kita kan yang penting asal masuk aja ya. Jadi nggak ada koreksi lagi. Mohon mungkin Bapak Ibu bisa diperhatikan data-data dirinya di dalam akun sister ini. Jadi ini bagian dari koreksi sehingga bisa memperbaiki data yang ada di PD Dikti juga. Nah, terkait data-data yang lain yang tidak ada kaitannya dengan PD Dikti, itu mohon bisa segera, terutama yang belum punya akun Sinta atau Google Scholar, untuk segera membuatnya sehingga nanti bisa masuk ke sini. Keuntungannya nanti ini akan kenaikan pangkat kita di sini sudah terdata, terrecord ya. Mungkin nanti Kopertais tidak terlalu masuk ke dalam ini ya. Bisa jadi nanti keurusan kepangkatan ini yang di ininya oleh Kemenak atau Kemenristek Dikti gitu ya. Jadi makanya data-data ini penting supaya nanti kenaikan pangkat kita ini kita juga bisa mengontrol langsung nih nilai-nilai yang ada di sini kan kita berdasarkan PO. Bisa jadi nanti diturunkan atau dinaikkan oleh asesor yang menilai gitu. Makanya ini perlu data sejak saat ini ya. Mohon Bapak Ibu untuk merekam surat tugas, surat bukti tugas kalau kita melaksanakan penelitian atau pengabdian masyarakat ini. Nah, kalau untuk pengajaran ini kita sudah ada, kita buatkan SK-nya, nanti tinggal menyesuaikan nama mata kuliahnya saja gitu ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Silakan Pak Muadi. Dari tadi kayaknya nggak sabar Pak Muadi. Tadi saya mau tanya itu. Tadi kan ada kita harus melaporkan untuk atau PKM. Nah itu harus yang sudah terbit di jurnal atau bisa dengan laporan Kurang kenceng. kurang kenceng ya. Halo, cek sudah. Sudah saya dengar. Halo.
Sudah masuk belum? Sudah. Ya, saya mau tanya tentang itu. Kan kita harus melaporkan itu ada kegiatan, ada tulisan, kemudian ada PKM itu harus yang sudah 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 dalam bentuk jurnal atau bisa laporan-laporan internal seperti kita mengadakan acara apa lalu membuat laporan lalu harus dilaporkan. Itu bisa apa enggak? Itu aja. Bentar. Ya, baik Pak. Baik, terkait dengan pertanyaan Pak Mahdi untuk PKM-nya. Tapi semuanya terkait dengan pendidikan, penelitian, dan PKM. Sebetulnya kalau Bapak Ibu mau nambahin ada yang tidak sesuai, Bapak Ibu kalau sudah punya akun masing-masing, Bapak Ibu tinggal masuk, nanti ada di menu itu ada menu pelaksanaan pendidikan. Nanti Bapak Ibu tinggal tambahin apa yang menjadi kekurangan atau apa yang menjadi yang dibutuhkan, misalnya yang diupload di menu pendidikan. PKM pun sama, nanti pengabdian misalnya. Pengabdian ini Bapak Ibu tinggal tambahkan, kemudian nanti kemudian upload dokumen. Nah, ini Bapak Ibu kategorinya apa, judul kegiatannya apa, afiliasinya apa, ini kelompoknya apa, kegiatannya apa. Kalau ada litap masnya, ya masuk ke sini juga. Kemudian lokasi kegiatan, pokoknya yang bintang merah ini itu wajib diisi. Kalau yang nggak ada bintang merahnya itu nggak wajib diisi Bapak Ibu. Nah, tahun usulan misalnya kalau Bapak Ibu sedang melakukan usulan misalnya. Kemudian ada tahun pelaksanaannya, ada lama kegiatannya, ini tahun pelaksanaannya. Nanti dokumen itu diupload di sini. Dokumennya diupload di sini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal kalau mau menambahkan di bawah tinggal tambahkan lagi. Ada tambah anggota. Kalau ada anggota misalnya Bapak Ibu PKM tapi punya anggota, nah, Bapak Ibu tinggal tambahkan mahasiswanya siapa. Nah, itu tadi kemarin yang PKM yang melibatkan mahasiswa. Nah, Bapak Ibu tinggal tambahin di sini. Mahasiswanya berapa orang? Bapak Ibu tinggal tambahin. Kalau yang terintegrasi dengan Porlabdikti sebetulnya hanya pendidikan. Pendidikan ini karena ada menyangkut bimbingan skripsi, ada pengujian skripsi itu memang diupdate dari Porlabdikti dan itu otomatis akan masuk langsung ke Siserdikti. Tetapi kalau penelitian dan pengabdian ini Bapak Ibu harus update sendiri. Harus update sendiri. Saya kasih contoh misalnya saya masuk di akun perguruan tinggi, saya baru tadi pagi apa namanya kayak ini nih penelitian. Penelitian misalnya, Bapak Ibu harus menambahkan sendiri. Tapi kalau misalnya penelitian Bapak Ibu itu ada di Sinta, misalnya sudah di-publish di Sinta, itu akan apa namanya Bapak Ibu bisa narik data sendiri. Jadi Bapak narik data dari itu akan masuk ke sini. Nanti akan terbaca di akun Bapak Ibu. Yang khususnya dengan penelitian dan pengabdian misalnya yang terpublish di Sinta maupun di jurnal nasional. Dia akan masuk sendiri kalau nanti akan Bapak Ibu menarik data. Saya kira itu Pak. Untuk ya, terima kasih. Apa sedikit lagi nyambung ya dari tadi. Ini sistem ini nanti nah, kalau KPI AS kan sekarang lagi nyusun apa namanya borang. Nah, itu kan ada beberapa file yang tidak ada, artinya tidak terlaporkan. Itu bermasalah apa enggak kira-kira?
Contohnya apa, Pak? Ya kayak kegiatan-kegiatan PKM, kegiatan penelitian kita itu kan karena bikinan baru, jadi kan nggak apa namanya tidak ada barangnya. Nah, justru sekarang Pak, karena misalnya Bapak Ibu misalnya dosen KPI sudah punya akun masing-masing, setiap kegiatan PKM itu memang harus diupdate di sister, Pak. Karena kalau di Porlabiti PKM itu nggak ada, yang ada hanya pengajaran saja, yang terintegrasi hanya pengajaran saja. Tapi kalau PKM itu harus diupdate sendiri, harus ditambahkan. Nanti juga karena semua yang Bapak laporkan di akun sister masing-masing, nanti akan terbaca di layanan Pak. Ini akan terbaca di sini. Nanti Bapak Ibu ingin melihat saya penelitiannya sudah berapa atau PKM saya sudah berapa, Bapak itu tinggal lihat di rekapitulasi rincian penilaiannya. Sampai ini kalau Pak Muhajir belum ada PKM yang masuk. Oke. Selesai Bang Amar. Selesai. Bang Amar selesai. Saya cukup Pak. Silakan yang lain. Diri fungsional penempat. Nah, Ibu, sekarang tahun 2000 sudah sampai. Oh, bertugas. Iya. Kalau surat, kok nggak ada di sini? Kalau surat tugas memang bagian akademis sudah harus menyiapkan surat tugas. Ketika dosen-dosen ini setiap kali melakukan penelitian pengabdian, memang harus berkoordinasi dengan bagian akademik yang membuat surat tugas. Ya, nanti. Baik, Pak. Nggak ada suaranya. HP Bapak nggak ada suaranya. Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Selanjutnya mungkin Pak Pimpinan yang akan menyampaikan langkah selanjutnya. Bapak, Ibu, di grup sudah saya kasih pedoman untuk angka kredit ya, yang terbaru 2021.
Tadi kan kalau kita lihat tadi ada pedoman angka kreditnya ya. Ini yang terbaru bukan yang 2019. Jadi berapa angka kredit mengajar, kemudian penelitian yang di jurnal internasional, yang nasional, yang lokal itu ada di pedoman. Jadi kita mah masukin aja sesuai dengan itu ya. Kalau bisa yang tertinggi gitu. Nanti biar asesor yang menilai lagi entah diturunkan atau dinaikkan. Kalau asesor yang biasa sih saya selalu tengah-tengah ngambil nilainya. Ternyata dibesarkan nilainya, di up mungkin berdasarkan pedoman itu harusnya tinggi. Jangan lupa ini semua bukti tugas, bukti surat tugas mengajar atau nanti bukti mengajar. Kalau bukti mengajar tuh absen ya, atau RPS gitu ya. Kalau penelitian kan nanti ada surat tugas penelitian. Jadi kita kan selama ini nulis aja nih di jurnal-jurnal itu ya. Nanti bisa dilaporkan supaya dibuatkan surat tugasnya. Nah, karena harus ada surat tugas. Nanti dianggapnya kalau tanpa ada surat tugas itu individu yang bekerja sama dengan kampus atau institusi lain. Nah, buktinya bisa link atau kalau tulisan saya rasa ini ada yang langsung ke Sinta ya. Jadi dia otomatis meskipun kita nggak masuk itu bisa otomatis berubah di akun sister kita ini. Yang masalah kan seperti tadi pertanyaannya Pak Muadi, kalau kita misalnya laporan penelitian lokal ya. Nah, itu kan nggak ada linknya. Ya, kita buatkan surat tugas, kemudian kita PDF-kan gitu ya laporan penelitian kita, nanti kita bikin di Google Drive. Nanti kalau sudah ada petugasnya kita masukkan ke dalam website. Bisa jadi itu untuk bisa mengakui sebagai penelitian kita masukkan di dalam website. Nanti arah kedepannya sih kalau bisa di repository kalau kita sudah punya ya. Kalau sementara mungkin nanti di Google Drive, kemudian linknya ke website kampus. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Berarti kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup aja ya. Ini kebetulan di kampus banyak makanan, cuman lagi pada puasa ini. Jadi yang ikut Zoom hari ini akan dapat kue bolu ini satu-satu bawa pulang ya. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.